guys, bertemu lagi dengan saya Panji Septian Pradana. Selamat datang di channelnya SMK Bakti Karya, khusus pelajaran bahasa Inggris. Saya sendiri adalah seorang pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di 3 video terakhir itu kan kita udah bahas ya, di video di grammar series ini kita udah bahas soal timeline, kita udah bahas simple present tense, simple future tense, dan yang sekarang simple past tense. Berarti ini video keempat. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang bersifat masa lalu. Nah, simple past tense itu apa? Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Agak puyeng. Itu kenapa di awal saya selalu bikin video atau bikin penjelasan terlebih dahulu soal konsep timeline. Jadi konsep timeline ini sederhananya untuk memudahkan kita di mana kalimat ini, di mana rumus ini digunakan. Apakah itu di masa lalu dan berhenti di masa lalu, apakah di masa saat ini, present times, atau di masa yang akan datang atau future times. Simple past tense itu sederhananya nyeritainnya gini. Saya dulu adalah seorang dokumentator. I was a documentator dulu. Mungkin suatu saat akan jadi dokumentator lagi. Tapi untuk saat ini kan nggak jadi dokumentator. Saya adalah seorang guru. Jadi apa yang terjadi di masa lalu tepatnya diceritakan menggunakan simple past tense. Berbeda dengan past continuous tense. Past continuous tense adalah rumus yang kita gunakan untuk nyeritain sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi sampai sekarang masih tetap eksis dan atau masih tetap ada. Contohnya, zaman dulu Monas sudah ada, sekarang Monas masih tetap ada. Nah, past continuous tense adalah untuk menceritakan hal yang seperti itu, yang terjadi di masa lampau, tapi hingga saat ini masih ada atau masih terjadi. Saya dulu adalah seorang guru, sekarang guru, itu bisa jadi past continuous tense. Tapi kalau misalnya saya dulu adalah seorang dokter, sekarang saya seorang guru, dan belum tentu lagi sekarang saya menjadi seorang dokter, maka berarti polanya adalah simple past tense, di mana saat ini saya adalah seorang guru, bukan lagi seorang dokter. Masih puyeng juga, yuk kita masuk ke contohnya ya. Simple past tense itu polanya sederhana ya, kelihatannya. Enggak, emang sederhana kok. Ada subjek, verb 2, ditambah objek. Tapi jangan lupa verb 2 di sininya ini verb 2 lampau ya. Artinya kita tambahin di setelah kata kerjanya itu tambahin ed untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu udah terjadi. Kita lihat contoh. They watch Dylan. Nah, mereka nonton Dylan, the newest movie at the cinema yesterday. Kemarin kalian nonton Dylan misalnya, film terbaru di bioskop. Nonton Dylan-nya itu kan kejadiannya kemarin, tapi kalian nyerita saat ini misalnya. Artinya kata kerja yang kita gunakan itu menjadi kata kerja lampau verb 2. Regular verb tambah ed biasanya. Irregular verb nanti kita jelasin itu. Contoh yang lainnya adalah Ade went to school by his new car this morning. Ceritanya misalnya sekarang sore, kejadiannya tadi pagi. Tuh si Ade tadi pagi naik mobil kesininya pakai mobil barunya. Kejadiannya kan tadi pagi, nyeritain hal yang terjadi tadi pagi. Artinya sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kata perginya ini diganti menggunakan verb 2. Pergi itu kan go, went, gone. Itu irregular verb. Jadi mau nggak mau kita di sini menggunakan irregular verb 2 untuk mengganti
eh, kata go karena verbnya yang dipakai verb 2 untuk pola past tense, simple past tense. Contoh ketiga, Dewi applied for manager position at Wall Street English Company. Dewi melamar pekerjaan sebagai posisi manajer di perusahaan Wall Street. Artinya uh, ini udah terjadi, kejadian ini terjadi bisa kemarin, bisa seminggu yang lalu, bisa tahun yang lalu gitu kan. Artinya kejadian ini udah terjadi gitu. Artinya si Dewi sudah melamar. Jadi ketika udah ada kata-kata kerja ditambahan ed, berarti uh, hampir sebagian besar itu bercerita tentang hal-hal yang sudah lalu ya. Karena verb satunya kan apply, melamar, mengajukan. Jadi sederhananya simple past tense itu adalah subjek, verb 2, bentuk lampau ditambah objek. Masih puyeng? Kita bisa mulai dengan contoh yang sederhananya. Misalnya saya bercerita, saya pergi ke Pangandaran kemarin. Misalnya sekarang hari Rabu, kemarin hari Selasa. Saya bercerita tentang pengalaman saya tentang hari Selasa kemarin. Saya pergi ke Pangandaran pada hari Selasa. Sekarang hari Rabu. Maka pola yang tepat dalam bahasa Inggris yang akan saya gunakan, yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah I went to Pangandaran yesterday. Bukan I going, bukan I go atau I gone. Tapi I going to Pangandaran, I went to Pangandaran yesterday. Jadi verb 2 bentuk lampau. Nah, bicara soal kata kerja, kita agak tambahan dikit ya di presentasi ketiga ini. Dalam tense ini mau nggak mau kita juga mesti bisa ngebedain minimal antara regular verb dan irregular verb. Kenapa mesti bisa? Karena kata kerja ini kan merupakan dasar dari SPO ya, subjek, predikat, objek. Susunan kalimat yang paling dasar itu kan salah satunya terbentuk dari kata kerja gitu kan. Jadi mau nggak mau nggak cuma hafal tapi bisa paham, dan mudah-mudahan kalian juga bisa praktekin dalam kehidupan sehari-hari ya. Nggak perlu cacis-cus ngomong bahasa Inggris kok kalau zaman sekarang. Nggak perlu kita cari orang luar, cari orang luar negeri misalnya, atau berteman dengan orang luar negeri, ketemu langsung, nyari, apalagi dalam kondisi pandemi gini ya. Dengan adanya smartphone kita udah bisa dimudahin untuk ngelakuin banyak hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris, tentunya menggunakan smartphone ya, mulai chatting, video call, nonton film, atau bahkan main game ya. Main game juga, beberapa game sosial juga kan mengharuskan kita untuk berinteraksi. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana ya, bisa mulai belajar bahasa Inggris menggunakan media-media yang saya sebutkan tadi. Itu kenapa regular verb dan irregular verb menjadi penting, karena mau nggak mau kita nggak cuma hafal sih, nggak dituntut cuma hafal, tapi juga mesti praktekin supaya terbiasa. Kenapa? Yuk kita cek perbedaannya ya. Regular verb itu kan contohnya ada di bilik kiri. Stay jadi stay, tinggal. Punch jadi punch, memukul. Play jadi play, bermain. Touch jadi touch, menyentuh. Irregular verb punya pola yang berbeda. Awake, bangun, bisa jadi awoke, awoken verb tiganya. Began jadi began, memulai, terus menjadi begun di verb 3. Bring verb 1, drunk verb 2, drunk verb 3 yang pakai u, drunk itu minum. Eat, ate verb 2, eaten bisa dimakan atau memakan dalam versi lampau. Nah, kadang-kadang ini kan yang bikin kita bingung ya. Beberapa dari kita masih kesulitan untuk membedakan
mana sih yang termasuk regular verb, mana sih yang irregular verb, apalagi kalau dalam bentuk soal ya. Meskipun sebenarnya kalau kita terbiasa, lagi-lagi kalau misalnya kita membiasakan diri, itu justru lebih memudahkan kita untuk memahami gitu kan. Sebenarnya mau nggak mau praktek sih, kita dituntut praktek kalau misalnya kita emang sungguh-sungguh pengen belajar bahasa Inggris ya. Nah, regular dan irregular verb ini kan menjadi bagian nggak terpisahkan dalam tenses, karena mereka akan selalu ada, apalagi kalau misalnya kita bicara hal-hal yang bersifat lampau ya. Irregular verb lebih sering digunakan karena dia punya bentuk yang nggak konsisten, nggak seperti regular verb. Kalau misalnya bentuk lampau dari stay ya tinggal stay tambahin ed. Tapi kalau misalnya irregular verb ada perubahan bentuk kata-katanya sih, dari misalnya contohnya tadi ya kayak drink menjadi drunk, eat menjadi ate, atau eaten di verb 3-nya. Ada juga irregular verb yang dimana verb 1 sama verb 2-nya tuh sama. Contohnya kayak put, split, tetap split di verb 2. Spread, menyebar benih contohnya, menjadi spread juga. Set, menjadi set juga. Gimana sih caranya kita mengetahui, bisa ya mau nggak mau membiasakan diri sih menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk apapun ya. Kita lihat ini slide terakhir ya, slide 4. Jadi selain belajar simple past tense, mau nggak mau kita juga dituntut selain belajar tense ya, nggak cuma simple past tense, terutama untuk pola-pola kalimat yang terjadi di masa lalu, masa lampau, mau nggak mau kita mesti belajar irregular verb juga sih, karena ada hal yang mau nggak mau mesti dihafal. Bingung? Kalau misalnya masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau ragu, silakan japri saya atau temui saya di ruang sekolah pada saat jam belajar. Cukup sekian dari saya. Nanti kita bahas regular dan irregular verb di video selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Panji, pamit undur diri. Sampai jumpa.